Selamat datang kembali di channel saya, Olive Elektrotechnik. Di video kali ini saya akan kembali membagikan suatu tutorial, di mana tutorial saat ini adalah bagaimana cara menghidupkan pompa air dari dua tempat. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengetahui, saksikan video saya berikut ini. Oke, kita lanjut. Adapun aplikasi daripada alat yang hendak kita rakit ini bisa diaplikasikan pada rumah kontrakan ya, atau rumah sewa, dimana bisa menghidupkan pompa air ini dari rumah yang satu dan mematikannya juga dari rumah yang satu lagi ya, atau sebaliknya, menghidupkan dari rumah yang satunya dan mematikan dari rumah yang satu lagi. Oke, bisa saling berbagi antara penghuni kontrakan yang satu dengan penghuni kontrakan yang satu laginya. Baiklah, bagaimana cara pengawatannya? Bisa disimak dan diperhatikan langkah-langkah berikut ini. Oke, untuk wiring diagramnya di akhir video nanti saya akan sertakan ya, agar teman-teman bisa memahami dan bisa mempraktekkannya nanti setelah menonton video ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dari penjelasan saya berikut ini. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu ya. Di sini saya sudah sediakan bahan-bahannya. Ini adalah push button ya, push button start dan push button stop. Sama ya, push button start dan push button stop. Kita mempunyai dua kontrol untuk push buttonnya ya. Yang ini sebelah kiri ini untuk push button pertama ya, untuk di rumah kontrakan pertama atau di rumah petak kontrakan pertama. Dan untuk push button bagian 2 ini di rumah kontrakan untuk bagian yang kedua ya, kontrakan pertama ataupun kontrakan yang kedua. Oke. Dan ini adalah sebagai lampu indikatornya ya. Lampu indikator ini di bagian rumah kontrakan pertama dan ini di bagian rumah kontrakan kedua. Lampu yang berwarna hijau sebagai indikator apabila pompa ini bekerja ya. Sama ini juga ya, apabila pompa ini bekerja dihidupkan dari sini ya, dari bagian kontrakan yang pertama ini, maka lampu ini akan menyala dan ini juga akan menyala untuk mengindikasikan bahwasanya pompa ini sedang dipergunakan ya. Orang yang ada di kontrakan kedua juga dapat melihat bahwasanya pompa sedang dipergunakan atau sedang menyala. Sementara untuk lampu indikator yang berwarna ini, orange ini ya, ini menandakan terjadinya trip ya, atau overload pada pompa ya. Menyatakan overload pada pompa, artinya kita bisa memahami permasalahan terletak pada pompa ya, apabila lampu indikator ini menyala. Oke. Jadi di sini saya punya kontaktor, punya MCB, dan yang ini adalah sebagai pompa airnya ya, motor listrik satu fasa. Ini adalah pompa air. Oke, kita akan lanjut ke pengawatannya ya. Oke. Langkah pertama kita akan sambungkan dulu untuk kabel power ya, yang dari PLN ke MCB. Ini saya sediakan kabel jumpernya. Oke, perhatikan ya. Di sini adalah terminal untuk fasanya ya. Ini fasa dan ini netral.
Oke, kita sambungkan ke bagian fasanya. Oke, bisa diperhatikan. Ini yang ke MCB ya. Sudah saya sambung. Masuk ke bagian fasa dari ini ya. Dari power yang dari PLN ya. Ini fasa. Masuk ke MCB. Terus output dari MCB ini masuk ke bagian di sini overload ya. Overload pada bagian ini pin 95. Di overload ini ada pin 95 dan pin 96 ya. Masuk ke bagian normally close-nya ya. Di pin 95. Sebentar saya sambung. Oke, ini saya sambung di bagian pin 95 overload ya. Oke, sudah tersambung. Ini output dari MCB masuk ke bagian pin 95 ya. Pin 95 pada overload ini. Ini. Oke. Selanjutnya untuk 96 ya. Pin 96 normally close-nya ini dari overload akan kita sambung ke bagian push button ini ya. Push button yang pertama ini di bagian stopnya ya. Di bagian stopnya. Sebentar. Bisa diperhatikan di sini untuk push buttonnya. Sebentar saya dekatkan. Ini untuk push button startnya ini yang kabel berwarna kuning ini ya. Ini masing-masing mewakili daripada push button ini ya. Push button berwarna merah ada dua keluaran kabelnya. Ini dia kabel yang berwarna hitam. Ini. Dan untuk push button berwarna hijau ada dua keluaran kabelnya. Ini yang berwarna kuning. Oke. Demikian juga dengan ini ya. Ada dua keluaran. Ini yang untuk push button start. Dan yang hitam ini untuk push button stopnya. Oke, kita lanjut. Oke, saya sambung dulu ya. Nih, kabelnya. Kita sambung dari bagian ini ya, normally close 96 dari overload ini ya. Oke, sudah tersambung. Ini dari pin 96 ya. Pin 96 masuk ke ini push button stop ini. Masuk ke terminalnya ini ya. Terminal push button stopnya. Terus untuk output dari push button ini ya. Masuk ke push button stop ini. Oke. Arti kata push button stop ini diserikan terhadap push button stop yang ini ya. Oke, sebentar saya pasangkan. Oke, ini kabel jumpernya. Kita sambung. Oke, sudah tersambung. Ini bisa diperhatikan. Ini keluaran dari push button ini ya. Ada dua terminal tadi ya. Ini dari NC96 masuk ke inputnya ini ya. Ini terminalnya. Kemudian outputnya keluarannya masuk ke input daripada push button stop ini. Ini. Terus outputnya nanti ini yang dari push button stop ini nanti akan masuk ke input dari push button start ini ya.
di bagian yang pertama ini. Oke, sebentar saya sambung. Oke, sudah tersambung. Bisa diperhatikan ini output dari push button ini ya. Outputnya masuk ke input dari push button start yang sini ya. Oke, ini sudah tersambung. Oke, selanjutnya output dari push button yang ini outputnya ya, dari push button start ini inputnya tadi dan ini outputnya masuk ke bagian A1 dari kontaktor ini ya. Ini A1. Sebentar saya sambung. Oke, sudah tersambung. Ini dari pin A1 ya, A1 kontaktor masuk ke bagian output daripada push button start ini ya. Ini. Oke, selanjutnya output dari ini push button stop ini tadi kita akan jumper ke input dari push button start ini. Sebentar saya jumper. Ini outputnya ini. Oke, sudah tersambung. Ini bisa diperhatikan output dari push button stop ini ya, disambungkan ke input dari push button start ini. Oke, selanjutnya output dari push button start ini akan kita sambungkan ke bagian ini A1. Oke, sudah tersambung ya. Ini output dari push button start ini tadi masuk ke bagian A1 dari kontaktor. Oke, selanjutnya untuk rangkaian penguncinya. Oke, rangkaian pengunci kita akan sambungkan ini untuk di bagian 13-nya ya. Ini 13 14. Oke. Yang di bagian 14 ini kita sambung terhadap pin A1. Bentar saya sambung. Oke, sudah tersambung. Ini pin 14 ini ya, NO dari kontaktor ini masuk ke bagian A1. Oke. Sementara untuk bagian ini 13-nya ya akan terhubung ke bagian ini output dari ini ya, output dari tombol stop ini. Output dari tombol stop ini tadi bisa diperhatikan ini adalah sebagai penguncinya ya, sebagai pengunci. Ini outputnya yang terhubung ke bagian input dari sini ya, input dari push button start ini ya. Oke, kita sambung sebentar. Oke, sudah tersambung. Ini dari pin 13 masuk ke ini ya, input dari tombol push button start ini atau output dari tombol push button stop ini. Oke, selanjutnya kita akan
memasang untuk indikatornya ya, indikator daripada ini. Apabila kita sudah menyalakan ya, maka indikator ini akan menyala. Ini yang berwarna hijau, kita akan sambungkan. Ini dia. Ini antara indikator ini dengan yang ini semua di paralel ya. Ini juga yang orange di paralel terhadap yang orange ini. Jadi untuk terminalnya di sini ada keluar 3 ya, yang masuk ke kontaktor ini. Sementara yang 3 lagi di paralel terhadap ini ya, indikator yang 2 ini. Jadi sekarang kita akan sambungkan yang ini. Ini adalah di bagian netral ya, di bagian netral. Ini kita sambung ke sini ya, ke bagian A2 dari kontaktor ini ya. Oke, sudah tersambung. Ini bisa diperhatikan di bagian A2 ya. Selanjutnya yang ini untuk lampu yang ini ya, kita sambung di bagian A1 dari kontaktornya ya. Oke, sudah tersambung. Ini disambung ke bagian A1 untuk lampu yang ini ya, sambung ke A1. Sementara untuk netralnya masuk ke A2. Oke, dan yang ini adalah bagian overloadnya untuk lampu ini, overload ini. Apabila terjadi beban lebih ya, maka overload ini akan bekerja dan motor pompa ini akan mati ya, sehingga indikator di sini menyala. Oke, ini saya sambungkan dulu untuk bagian kabel lampu overloadnya di bagian pin 98 ya. Ini 98, ini 97, 98, ini NO-nya ya, NO dari overload ini. Kita sambung di bagian kaki 98 ya, pin 98. Oke, sudah tersambung. Ini. Sementara di pin 97 kita akan sambungkan di bagian ini ya, dari MCB ini. MCB ini yang di kaki 9 ini, 95 ya. Kita akan jumper. Oke, sebentar. Saya jumper dulu. Oke, sudah tersambung ya. Pin 97 di jumper terhadap pin 95. Oke. Untuk rangkaian kontrol semua sudah selesai ya. Sekarang yang terakhir kita akan menyambung ini untuk kabel daripada pompa air ini. Kita akan menyambung di bagian rangkaian dayanya ya. Oke. Rangkaian dayanya kita sambung di output dari overload ini ya. Ini terminalnya di sini ada 3. Ini untuk terminal bagian T1. Oke, T1 kita sambung di sini ya. Ini nanti untuk bagian fasanya untuk menyalakan motor. Ini untuk netralnya kita sambung di bagian T2. Oke, sudah tersambung. Ini. Oke. Selanjutnya untuk ini ya, input powernya ke motor ini ya, ke pompa ini, kita sambungkan dari input kontaktor ini ya. Sebentar, saya ambil kabel jumpernya. Oke, ini saya sambung di bagian L2 ya, netralnya.
Oke, sudah tersambung ini. Di bagian L2 ya. Ini kabelnya tadi disambung ke bagian netral ya. Netral dari sumbernya ya. Oke, selanjutnya ini kabel fasanya kita sambung di bagian ini L1 ya, L1. Oke, sudah tersambung ini. Fasanya masuk ke bagian L1 ini ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita sambungkan ke bagian ini, pin A2 ini untuk sumber netralnya ya, agar konektor ini bisa bekerja. Oke, sudah tersambung. Nih, dari terminal A2 masuk ke bagian netralnya ya, pada sumber. Oke, semua rangkaian sudah selesai. Kita rakit. Agak sedikit berantakan ya untuk kabel-kabelnya, tapi tidak jadi masalah. Intinya teman-teman bisa memahami cara daripada penyambungan kabel-kabelnya ya. Nanti saya sertakan di akhir video untuk rangkaian kontrolnya ya. Oke, sekarang kita akan coba tes alat ini, apakah sudah bekerja. Sebentar, saya berikan sumber tegangannya ya. Oke, MCB-nya kita on kan. Coba kita tekan untuk di bagian push button yang pertama ya. Bisa diperhatikan, lampu indikator berwarna hijau menyala, menandakan pompa air ini bekerja ya. Oke, coba kita matikan dari sebelahnya ya, di bagian kontrakan yang di sebelah sini ya. Coba kita matikan, apakah bisa mati. Oke, bisa diperhatikan mati ya. Dan coba kita nyalakan di bagian sebelah sini. Oke, bisa menyala. Dan kita matikan dari sebelah sini. Oke, mati ya. Terus selanjutnya coba kita nyalakan kembali. Dan tiba-tiba motor ini terjadi overload ya. Kita ibaratkan di sini overloadnya terjadi overload. Nah, bisa diperhatikan motor ini mati dan indikator dari overload menyala, menandakan ada trouble pada pompa air. Oke, selanjutnya kita akan reset ya overloadnya agar lampu indikator ini mati dan sistem kontrol ini bisa kembali bekerja. Oke, ini tidak berfungsi karena sudah terjadi trip ya pada overload. Maka kita akan reset overloadnya. Oke, indikator mati. Selanjutnya kita coba nyalakan kembali. Oke, bisa diperhatikan pompa menyala ya, indikator juga menyala. Oke, kita matikan dari sini. Selanjutnya kita hidupkan dari sini. Dan kita matikan dari sebelah sini. Oke, berhasil ya. Jadi segitu aja penjelasannya. Jadi inilah fungsi daripada sistem kontrolnya ya, menyalakan pompa air ini dari dua tempat, dari tempat satu dan ini tempat yang kedua. Oke, semoga penjelasan saya bisa dimengerti dan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.